Ya, Mas Irfan, sebelum kita memulai dialog kita sore hari ini, kondisi Anda bagaimana? Apakah masih dalam kondisi aman dan juga sehat, Mas Irfan? Alhamdulillah saya aman bersama keluarga saya di sini. Kemarin ketika ada waktu serangan saya di Beirut, cuman untuk pagi ini saya sudah meninggalkan Beirut. Mhm. Kalau sampai Lain. saat ini, Mas Irfan, apakah masih terjadi serangan-serangan yang dilakukan oleh pihak Israel, khususnya ke wilayah Beirut? Untuk pagi ini sejak itu kemarin sampai kemarin malam, untuk pagi ini tidak ada serangan di Beirut sama sekali. Cuman untuk malam tadi masih ada serangan di daerah selatan Lebanon. Ya. Ya. Untuk pagi ini, untuk apa hari ini tidak ada serangan sama sekali dari pasukan Zionis. Cuman malam tadi semenjak kemarin kan serangannya dimulai ketika siang hari di jam 1 siang Mhm. dan serangan itu berlanjut terus sampai 10 menit kemudian. Kemudian ada serangan lagi di malam harinya. Cuman itu tidak di kota Beirut, ada di daerah lain seperti di daerah Lebanon Selatan yang dekat dengan di perbatasan sana. Mhm. Untuk hari ini belum ada informasi atau serangan apapun yang dilakukan oleh pasukan Zionis di Mhm. Lebanon. Saat serangan-serangan itu terjadi, ini titik serangannya berada di mana, Mas Irfan? Apakah betul di daerah permukiman dan juga daerah komersil? Seperti yang kita tahu sebelumnya kan pasukan Zionis ini mereka selalu menyerang di daerah selatan di kota Beirut. Hmm. Itu jarang sekali kalau mereka menyerang sampai ada di tengah kota, ada di tempat-tempat yang ramai orang. Cuman untuk kemarin itu serangannya tiba-tiba ada di tengah kota yang dimana tempat yang seharusnya itu tidak boleh diserang. Hmm. Dan biasanya pasukan Zionis ini ketika mereka mau menyerang, mereka seperti memberikan ada tempat yang nanti akan diserang. Hmm. Sekitarnya mungkin 10 menit sebelumnya atau 5 menit sebelumnya. Cuman untuk yang kemarin ini itu tidak ada sama sekali. Jadi kenapa banyak korban yang berjatuhan itu karena pasukan Zionis tidak memberikan informasi sama sekali bahwa tempat ini akan diserang. Mhm. Karena Art itu kemarin. Ya, artinya metode serangannya justru berubah sebelum dan juga sesudah dari adanya gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran ya? Iya betul. Mhm. Kalau dari instruksi pemerintah Libanon dan juga KBRI Beirut seperti apa kepada warganya, termasuk kepada warga negara asing di sana? Kalau untuk KBRI kita sendiri, untuk WNI yang ada di Lebanon, terutama yang ada di Beirut, eh, mereka menghimbau kita untuk menjauhi tempat-tempat, ya, maksudnya tempat-tempat yang biasanya ditargetkan oleh pasukan Zionis. Mhm. Dan kemudian juga eh, dari KBRI juga sudah menghimbau dan juga sudah memberikan status siaga 1 sejak tahun 2024. Sedangkan dari Lebanon sendiri, ya, sampai sekarang ya mungkin dari teman-teman di Indonesia sering bertanya-tanya apa yang dilakukan oleh Mhm. government itu Lebanon sendiri. Ya, kalau kita melihatnya sebagai warga Lebanon atau melihatnya sebagai warga asing ya kita melihat itu seperti tidak ada eh, kemampuan dari Lebanon sendiri untuk menghadapi masalah ini. Bahkan hari ini itu semua sekolah diliburkan, ya, Hmm. semua sekolah diliburkan, semua sektor pabrik, kemudian toko-toko semuanya tutup karena mereka memberikan instruksi bahwa hari ini adalah hari duka cita, hanya sebatas itu. Hmm. Dan setahu saya dari informasi pagi ini juga mereka sedang mengadakan ini seperti pertemuan untuk membahas masalah ini. Tapi setiap ada serangan mereka selalu melakukan seperti itu, tapi tidak ada hasilnya. Mhm. Apakah ada himbauan untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman karena Anda tadi sempat menyebutkan bahwa serangan yang terakhir tidak diinformasikan seperti sebelum-sebelumnya? Ya, bahwa setiap ada serangan, semua himbauan itu, semua peringatan itu bukan dari Lebanon, tapi dari negara sebelah. Mhm. Jadi eh, semua informasi yang diterima bahwa nanti akan ada serangan di tempat ini itu bukan dari orang Lebanon, tapi melainkan dari negara sebelah. Cuman yang kemarin itu ya mereka tidak
memberikan apa himbauan atau peringatan untuk pergi, dan juga tiba-tiba menyerang di tempat yang biasanya tidak diserang, Hmm. yang Eh, seharusnya tidak boleh diserang. Ya, Mas Irfan, kalau memang situasinya berbeda, tidak ada informasi, apakah dari warga di sana, termasuk Mas Irfan sendiri, akan melakukan mengungsi ke tempat lain yang sudah mungkin bisa dikondisikan yang tempat yang lebih aman? Eh, Kalau sebagai WNI yang ada di Lebanon, jadi setiap WNI yang ada di Lebanon, kan kita di sini enggak banyak ya, karena memang sudah banyak yang pergi, sudah banyak yang dievakuasi ke Indonesia. Nah, dari KBRI sendiri itu mereka memberikan tempat untuk WNI yang kena dampak dari perang ini untuk mengungsi di KBRI di shelter. Mhm. Jadi yang saya tahu ada sekitar 1-2 orang yang mungkin sekarang ada di KBRI untuk mengungsi dari konflik ini. Karena ini juga Mbak, tidak semua orang Ya, WNI bahkan orang apa Lebanon itu bisa pergi dengan aman. Contohnya sekarang kota Beirut itu full banget. Kota Beirut itu semuanya sudah macet full karena hampir semua orang dari selatan Lebanon dan dari pinggiran kota Beirut semuanya mengungsi ke kota Beirut di pusat kota. ya, Dan tiba-tiba ya. malah di pusat kota itu malah diserang juga. Jadi sekarang sedang ada kebingungan di masyarakat di kota Beirut, mereka harus pergi kemana lagi. Baik. Baik, terima kasih Mas Irfan Effendi. Tetap jaga keselamatan Anda dan juga tetap berada di wilayah yang aman. Mas Irfan Effendi, warga negara Indonesia di Lebanon.